Rasio keuangan adalah kunci untuk melihat kesehatan pada suatu perusahaan, layaknya stetoskop bagi dokter. Dengan rasio keuangan, kita bisa melihat apakah perusahaan hanya besar di luar atau benar-benar kuat di dalam. Angka-angka pada laporan keuangan itu memang banyak, tapi dengan menggunakan rasio keuangan, semuanya menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Kalau kalian ingin tahu seberapa sehat suatu bisnis, jawabannya ada pada rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode. Pada dasarnya, rasio keuangan terdiri dari 4 bagian, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset maupun ekuitas dengan menggunakan ukuran tertentu. Kita masuk ke jenis dan rumusnya. Yang pertama yaitu ada gross profit margin atau margin laba kotor. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan dalam kurung laba kotor per total pendapatan dikali 100%. Yang kedua yaitu profit margin ratio atau margin laba bersih adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Yang ketiga yaitu net profit margin atau rasio pengembalian aset untuk menilai persentase keuangan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset. Yang keempat yaitu operating ratio atau rasio pengembalian ekuitas. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima yaitu earning power of total investment atau rasio pengembalian penjualan. Merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumusnya yaitu dalam kurung laba sebelum pajak dan bunga per penjualan dikali 100%. Yang keenam yaitu return of investment atau pengembalian modal yang digunakan. Merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase persen. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. Rumusnya yaitu laba sebelum pajak dan bunga per dalam kurung total aset dikurangi kewajiban. Yang ketujuh ada rentabilitas modal. Rentabilitas modal berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Rumusnya yaitu dalam kurung laba atas investasi dikurang investasi awal per investasi dikali 100%. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah salah satu alat penting dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah perusahaan dapat mengubah aset-asetnya menjadi uang tunai untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sehat
mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus menjual aset tetap atau mencari pinjaman tambahan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio likuiditas yang paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Baris aset lancar dan kewajiban lancar bisa ditemukan pada neraca perusahaan. Rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar dengan rumus aset lancar per kewajiban lancar sama dengan rasio lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset paling liquid. Untuk diketahui aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari dengan rumus rasio cepat sama dengan dalam kurung uang tunai plus piutang plus surat berharga per kewajiban lancar, atau rasio cepat sama dengan dalam kurung aset lancar dikurangi inventaris dikurangi biaya dibayar di muka per kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu ada cash ratio atau rasio cash. Rasio cash dihitung dengan membandingkan cash flow dengan tagihan yang saat ini harus dibayar. Cash flow adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan, treasure, dan lainnya. Dengan rumus rasio cash sama dengan dalam kurung uang tunai plus surat berharga per kewajiban lancar. Yang ketiga ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengukur seberapa efektif suatu perusahaan memanfaatkan aset dan liabilitasnya untuk menghasilkan pendapatan dengan aplikasi khusus dalam perbankan sebagai rasio biaya non-bunga terhadap pendapatan. Rasio efisiensi biasanya digunakan untuk menganalisis seberapa baik perusahaan menggunakan aset dan liabilitasnya secara internal dengan rumus rasio efisiensi sama dengan dalam kurung beban operasional dibagi pendapatan operasional bersih dikali 100. Baik, yang selanjutnya itu adalah rasio solvabilitas. Pengertian dari rasio solvabilitas itu adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Adapun jenis dari rasio solvabilitas ini yaitu yang pertama ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio ini memaparkan porsi relatif antara utang dan ekuitas yang kemudian digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Rumus dari debt to equity ratio ini yaitu total utang dibagi dengan ekuitas atau modal dikalikan 100%. Jenis rasio solvabilitas yang kedua yaitu debt ratio atau rasio utang. Rasio utang juga akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang dalam membiayai aset. Rasio ini juga akan membandingkan total utang atau liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Rumus dari debt ratio ini yaitu total utang dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Jenis yang ketiga yaitu times interest earned ratio. Rasio ini disebut juga sebagai interest coverage ratio yang kemudian akan mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga hutang di masa yang akan datang. Rasio ini juga akan membandingkan antara bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba sebelum pajak. Rumus dari jenis rasio ini yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikalikan 100%. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu rasio keuangan terdiri dari 4 bagian, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset maupun ekuitas. Rasio likuiditas adalah salah satu alat penting dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang selanjutnya rasio efisiensi, yaitu untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan memanfaatkan aset dan liabilitasnya untuk menghasilkan pendapatan. Dan terakhir ada rasio solvabilitas,
yaitu metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya. Jadi, rasio keuangan bukan hanya angka, tetapi cermin kesehatan bisnis. Sekian video penjelasan rasio keuangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.